tempat tinggal, cuman mau tumbuh di dataran tinggi, kayak dia. Di ketinggian 2000 meter, Carica tumbuh subur di antara kabut dan hamparan kebun kentang. Mirip pepaya iya, tapi kecil. Dan bagian paling enaknya justru ada di selaput bijinya yang harum banget. Dimasak dengan gula asli, teksturnya jadi kenyal dan airnya berubah jadi sirup emas yang seger pol. Oleh-oleh wajib kalau main ke sini. Sekali coba, susah berhentinya. Jadi, kapan kita ke Dian buat nyicipin emas kuning ini? Setelah melihat penjelasan tentang buah karika, kita lanjut ke penjelasan toko oleh-oleh Gift Karika. Toko ini berdiri tahun 2017. Usaha tersebut termasuk usaha mikro. Di toko karika ini terdapat 2 karyawan. Untuk produksi karika, per bulan bisa mencapai 6 kuintal. Untuk pencatatan laporan keuangannya masih memakai buku. Jadi, masih mencatat secara manual. Uang pemilik dengan uang usaha dipisah, tidak digabung. Karena menurut pemilik, jika digabung akan kesusahan untuk mengetahui uang usahanya. Pemilik tidak mengetahui apa itu SAKMKM. Jadi, saya jelaskan untuk pengertiannya. SAKMKM adalah standar akuntansi yang dibuat IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia khusus untuk UMKM. Tujuannya yaitu untuk membuat laporan keuangan UMKM jadi lebih sederhana, murah, dan mudah dipahami tanpa ribet mengikuti SAK etap atau SAK penuh yang rumit. Setelah saya jelaskan apa itu SAKMKM, pemilik tidak menerapkan sistem tersebut. Lalu, setelah saya tanya beberapa pertanyaan, ternyata pemilik memiliki kendala dalam mencatat keuangan, seperti malas mencatat laporan keuangan. Toko oleh-oleh tersebut memiliki produk karika yang dijual per cup dengan harga Rp2.500 dengan mengikuti harga pasar. Untuk biji dan kulit karika, bijinya ikut diambil untuk menghasilkan sari buahnya. Digunakan untuk menambah cita rasa karika. Sedangkan kulitnya hanya dibuang tanpa dimanfaatkan menjadi apapun. Produk karika yang gagal seharusnya dicatat. Pemilik menyadari bahwa seharusnya dicatat, tetapi pemilik hanya pernah sesekali mencatat produk gagal. Selebihnya terkadang tidak dicatat. Jadi, pemilik menyarankan untuk selalu mencatat berapa banyak produk gagal, agar pada proses produksi selanjutnya kita bisa melihat di bagian mana yang sering terdapat produk gagal. Jadi, kita dapat meminimalisirkan produk gagal selanjutnya. Untuk selanjutnya, pemilik memiliki sketsa gambaran alur pembuatan karika yang diproduksi. Dari awal pembelian produk, bahan baku, lalu diolah di mesin, lalu saat pemackingan, dan lain-lain. Dari keseluruhan buah karika, pemilik hanya memanfaatkan buahnya saja. Jadi, yang terpakai hanya buahnya saja. Bijinya hanya untuk diambil sarinya. Untuk target, pemilik memiliki target per bulan. Tetapi, jika tidak memenuhi target, pemilik tetap harus memproduksi barang baru agar kualitasnya tetap terjamin dan bagus. Pemilik hanya ingin produknya tetap terjamin untuk konsumen-konsumennya. Untuk proses produksi dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan porsi 1,5 kintal. Jika ada pesanan, maka akan dibuat secepat mungkin dan dilebihkan.
Pemilik lebih menghitung dengan detail jumlah buah karika yang menjadi produk jadi dibandingkan dengan yang menjadi limbah. Karena menurut pemilik lebih penting untuk menghitung berapa jumlah buah karika yang akan diproduksi menjadi produk jadi dibandingkan dengan limbah. Tetapi pemilik juga menyadari bahwa bahan baku yang terbuang atau limbah adalah kerugian biaya bagi usaha pemilik. Karena pemilik tidak berpikir secara jauh kalau ternyata kulit atau bijinya bisa diproduksi untuk menjadi yang lain, seperti pupuk dan lain-lain. Pemilik selalu berusaha untuk mengurangi atau meminimalisirkan jumlah buah karika yang busuk atau terbuang sia-sia agar dari waktu ke waktu jumlah buah karika yang busuk atau terbuang sia-sia semakin berkurang. Pemilik selalu menjaga kebersihannya di area produksi dari sisa-sisa bahan baku yang tidak terpakai. Keuntungan bersih yang pemilik peroleh menunjukkan bahwa selalu ada peningkatan dalam setahun terakhir. Untuk hal pencatatan keuangan, saya memberitahu pemilik apa itu sistem pencatatan berbasis MFCA. MFCA atau Material Flow Cost Accounting atau akuntansi aliran biaya material adalah sistem pencatatan biaya yang fokus melacak kemana semua bahan baku pergi di proses produksi. Setelah saya memberitahu apa itu sistem pencatatan berbasis MFCA, pemilik tertarik untuk menerapkan sistem tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerugian dan keuntungan di toko tersebut. Untuk keuntungannya, yaitu sudah memiliki standar harga. Sedangkan kerugiannya, yaitu karena faktor alam, semisal pada saat kemarau. Pohon karika menghasilkan sedikit buah, tetapi minat konsumen tinggi atau banyak, sehingga harga buahnya naik. Lalu, pada saat musim liburan, permintaan konsumen tinggi atau banyak, tetapi harga bahan baku sedang naik, karena harga buah karika untuk saat ini sedang mahal. Itu dia beberapa penjelasan tentang toko oleh-oleh gift shop karika. Berikut ada video pembuatan oleh-oleh karika. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Biasa kali produksi untuk gula gitu berapa kilo? Kalau 1,5 kintal itu sekitar gulanya sekitar 75 kilo. Untuk airnya? Kalau airnya kalau airnya itu 2000 liter 2000 kilo. Ya pokoknya 1 cup itu 125 gram atau 125 mililiter. 1 cupnya berarti kalau 3000 berarti 3000 dikali 125 miligram. Untuk upah tenaga kerjanya? Upah tenaga kerjanya itu per hari 100